Ini ada kelas sepeda gunung beraksi. Di dalam kelas sepeda gunung beraksi, di sini kita memanggil kelas sepeda gunung. Kita membuat objek. Objeknya adalah SPD. Tadi objek adalah bentuk nyata dari suatu kelas. Jadi kelasnya adalah sepeda gunung, objeknya atau bentuk nyatanya adalah SPD. Lalu di sini karena si SPD ini adalah objek dari kelas sepeda gunung, maka dia adalah extend dari si sepeda, di mana sepeda tadi mempunyai metode atau behavior tambah kecepatan dan juga ubah gear, maka si objek ini juga bisa mengakses metode tersebut. Karena itu adalah pewarisan atau inheritance dalam object oriented programming. Lalu di sini yang terakhir ada polymorphism. Suatu objek dapat memiliki berbagai bentuk. Di sini implementasi dari konsep polymorphism ada dua, yaitu overloading dan juga overriding. Overloading, penggunaan satu nama untuk beberapa metode yang berbeda parameter. Sedangkan overriding terjadi ketika deklarasi metode subclass sama persis dengan metode dari superclassnya. Intinya semuanya sama, persis. Contoh dari overloading tadi dibilang namanya sama tapi isinya beda. Di dalam kelas lingkaran, di sini ada 3 behavior. Namanya gambar lingkaran semua, tapi parameternya berbeda-beda. Ini yang disebut dengan overloading. Kalau overriding berarti di sini ada kelas sepeda, dia punya ubah gear dan juga tambah kecepatan. Dia mengextend mewarisi ke dalam kelas sepeda gunung, sedangkan si sepeda gunung ternyata juga punya metode ubah gear sendiri, dimana isi dari ini persis ya, ubah gear parameternya integer pertambahan gear. Ini metode yang hanya ada di dalam kelas sepeda gunung, dan ini hanya ada di dalam kelas sepeda. Ini sama persis tapi isinya berbeda. Isi dari metodenya ini berbeda. Ini yang dinamakan dengan polymorphism. Ini ya, sama persis tadi dengan superclassnya sepeda, yaitu metode void ubah gear, di mana di dalamnya di sini ada integer pertambahan gear, namun rumus yang ada di dalamnya di dalam fungsinya berbeda. Oke, di sini ada Software Development Lifecycle atau SDLC, di mana dia ada 4 langkah atau 4 tahap ya. Pertama ada tahap planning atau perencanaan, lalu kalau sudah direncanakan, dianalisis. Kalau sudah dianalisis kebutuhannya apa saja, baru didesain. Sistemnya seperti apa? Kalau sistemnya sudah jadi, baru diimplementasikan. Di sini planning atau perencanaan. Mengapa membuat sistem? Pertanyaannya adalah itu. Yang dilakukan pada tahap ini adalah membuat permintaan sistem atau sistem request dan analisis kelayakan. Kita ngapain sih merencanakan suatu sistem? Pertama membuat permintaannya dulu, permintaan sistem, dan juga layak atau tidak sistem itu dibuat. Lalu kita analisis. Siapa, apa, kapan, di mana sistem itu akan digunakan. Yang dilakukan pada tahap ini adalah pengumpulan kebutuhan atau requirement gathering dan membuat pemodelan proses bisnis atau business process modeling. Yang ketiga, tahap desain. Bagaimana sistem akan bekerja? Yang dilakukan pada tahap ini adalah merancang program desainnya, merancang antarmuka atau user interface design, dan merancang data atau data design. Lalu tahap terakhir yaitu implementation atau implementasi, pembangunan dan penyampaian sistemnya. Yang dilakukan pada tahap ini adalah membangun, menguji, mendokumentasikan, dan memasang sistemnya. Jadi misalnya gini, di kelas, misalkan di kelas satu sekolahan, itu absennya masih manual. Nah, kita ada ide untuk merancang suatu sistem absensi
secara online atau ada program, kita membuat program. Nah, itu kita akan melakukan 4 langkah ini. Kita merencanakan dulu kebutuhan dari program itu apa aja. Lalu kita analisis siapa yang akan menggunakan program ini, apa, kapan, di mana sistemnya akan digunakan. Kalau sudah dianalisis, baru kita desain bentuk program untuk, absensinya seperti apa. Gitu. Baru nanti kalau sudah selesai di, desain, sistem tersebut akan diimplementasikan. Ini adalah gambaran singkat dari bagaimana, tahap-tahap membuat sistem. Lalu di sini ada model analisis, desain, dan diagram. Di sini ada, modelnya ada data oriented. Kalau modelnya data oriented berarti diagramnya adalah data flow diagram. Kalau misalnya modelnya adalah process oriented, maka diagramnya adalah flow chart. Kalau dia, modelnya object oriented, ini adalah gabungan dari data dan proses, dan juga diagramnya adalah unified modeling language. Di mana intinya kalau misalnya kita mau membuat, sistem baru, kita pasti harus membuat modelnya dulu. Modelnya seperti apa dulu? Nanti kalau kita sudah memilih modelnya, maka kita tinggal buat diagramnya. Yang akan kita, pelajari di sini adalah Unified Modeling Language atau UML. UML ini apa sih? Dia adalah bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk menspesifikasi, memvisualisasi, membangun, dan mendokumentasikan artefak dari sistem perangkat lunak. Sejarahnya di sini dimulai pada tahun 94, ditemukan oleh Dr. James Rumbaugh, bergabung dengan perusahaan Rational Software, di mana di situ ada Grady Bush dan yang sudah bekerja di sana sebelumnya. Beliau mengembangkan object oriented design. Dan di sini akhirnya mereka duet, jadi masing-masing memiliki modeling sendiri, ada OOD dan OMT. Duet mereka di sini menghasilkan Unified Method versi 08 pada tahun 95. Lalu akhirnya di sini dengan perkembangan teknologi semuanya inilah versi-versi dari UML ya sudah berkembang. Lalu di sini yang kita pelajari ada toolsnya ya, UML tools. Jadi di sini UML itu untuk menggambarkan. Kita kalau mau merancang sistem, kita harus menggambar sistemnya, mendesain seperti apa. Dan itu menggunakan software-software. Di sini ada Microsoft Visio, ada Draw.io, ada Enterprise Architect, Star UML, NetBeans UML plugin, Rational Rules, dan Visual Paradigm. Diagram UML versi 2.4 memiliki 14 diagram yang dibagi ke dalam 2 grup utama, yaitu structure diagram dan behavior diagram. Structure diagram merepresentasikan data dan hubungan statis di dalam suatu sistem informasi. Terdiri dari class diagram, object diagram, package diagram, deployment diagram, komponen diagram, dan composite structure diagram. Sedangkan di sini structure diagram yang tadi kan pertama ada kelas diagram ya. Kelas diagram itu untuk apa sih? Mewakili sesuatu. Contohnya pegawai, gaji, mewakili suatu entity intinya gitu, menunjukkan relasi antar kelas. Ada objek diagram mirip dengan kelas diagram dan dia menunjukkan relasi antar objek. Package diagram mengelompokkan elemen-elemen UML untuk membentuk tingkat konstruksi yang lebih tinggi. Ini bahasan secara umumnya dulu ya. Deployment diagram menunjukkan arsitektur fisik dan komponen perangkat lunak dari sistem. Contohnya simpul jaringan atau network nodes. Lalu ada komponen diagram, ini bentuknya adalah relasi fisik di antara komponen perangkat lunak. Contohnya client server, relasi antara klien dan server. Lalu ada composite structure diagram, mengilustrasikan struktur internal dari sebuah kelas yang kompleks.